Ya, karena memang ahli meditasi, kalau benar-benar jiwa raganya sudah benar-benar kondusif, di situ aliran ilmu hikmahnya gerocok sudah. Iya gitu. Kalau jiwa raganya sudah kondusif, begitu ilmu hikmahnya. Iya. Kang, di salah satu ayat intinya sih saya lupa sebenarnya. Manusia itu dilahirkan di bumi, dimatikan di bumi, dibangkitkan juga di bumi. Iya. Gimana pandangan? Jadi hari kebangkitan itu ya di bumi ini, surga itu ya di bumi ini. Iya, saya memang juga sependapat dengan itu, karena ada satu cerita juga bahwa sebenarnya Nabi Adam dulu ke buminya itu bukan diturunkan dari langit. Dalam teori dari ulama ada yang mengatakan begitu. Sebenarnya dia sudah ada di dunia. Cuma karena itu ada suatu cerita, kalau saya pribadi menelaah itu sebenarnya itu adalah cerita yang. Tapi kan cerita itu tidak ada di Jawa. Nah, makanya itu kan di luar sejarah. Cerita itu adanya di Arab sama di Eropa. Iya. Orang Jawa tidak kenal. Iya. Itu kan berapa ribu mata rantai yang hilang. Kan nggak masuk sejarah, sehingga semacam itu cerita dibikin oleh orang yang memang kemampuannya udah nutut. Nah, yang belakangan tinggal mengikuti. Karena tadinya belum ada nongol cerita itu, lalu si A mampu menongolkan cerita itu, maka yang belakangan tinggal ikut. Andai kata kemudian terus keberadaan Adam dan Hawa ini di luar konteks Jawa lah ya, karena orang Jawa tidak kenal cerita tentang Adam Hawa ya, adanya di Arab sama di Eropa, ya kan. Terus kemudian tiba-tiba kayak teori adonan roti gitu, jadi orang kan ya nggak masuk akal. Sesuatu itu kan ada proses. Kecuali misalnya di belahan galaksi sana kemudian ada tempat yang sudah sangat maju, peradabannya canggih, terus kemudian dia adalah dua orang manusia pertama yang dinaikkan awak pesawat begitu kan, terus ke bumi hidup, itu masuk akal. Nah, sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dia itu sudah di bumi. Nah, diturunkan dalam hal itu karena setelah dia melakukan suatu perbuatan. Nah, di sana kan di cuplikan ayat ada disebutkan terlihatlah keduanya akan auratnya, kan berarti kemungkinan perbuatan yang dilakukan adalah itu macam hubungan intim suami istri. Nah, diturunkan dalam hal itu adalah, saya mengambil suatu cerita dari kisah Adam dan Hawa itu ada ulama mengatakan bahwa diturunkannya itu bukan diturunkan dari atas ke bawah, melainkan diturunkan dari suatu keadaan ke keadaan yang berbeda. Karena turun dalam hal ini bukan selalu dari atas ke bawah. Misalnya kalau beras itu kemarin harga 15.000, sekarang 10.000. Nah, itu kan turun juga. Walaupun enggak harus dari atas ke bawah, gedebluk itu enggak. Nah, turun keadaan di situ adalah setelah dia punya anak, sudah jelas keadaan dia akan pontang-panting mencari kebutuhan untuk dia, untuk istrinya, dan untuk anaknya. Nah, turunnya keadaan yang tadinya enak kepenak, sekarang mau nggak mau terganggu karena harus menanggung jawabi anak istri. Kalau saya pribadi sependapat dengan itu. Turunnya di situ adalah turun dari suatu keadaan ke keadaan yang sedikit dia ada macam keadaan yang kurang enak dari sebelumnya kan diceritakan bahwa dia dalam kebebasan mutlak. Tapi setelah punya anak, punya istri kan harus terikat dengan tanggung jawab tersebut. Betul. Iya. Oke. Kalau tadi kan saya mengatakan bahwa tidak hanya kelahiran dan kematian aja yang di bumi, tapi hari kebangkitannya itu juga di bumi. Artinya itu reinkarnasi, dong. Percaya nggak dengan konsep reinkarnasi atau mitis kembali manusia itu? Kalau reinkarnasi itu secara pribadi saya masih belum percaya, masih nggak percaya. Ya karena
kalau secara pribadi saya mengatakan kalau kita sudah mati, ya sudah, habis perkara. Saya pribadi mengatakan begitu. Habis perkara. Iya. Kalau orang-orang Jawa mengatakan itu sing asale banyu balik banyu, asale geni balik geni, asale lemah balik lemah. Kalau ajaran kejawen zaman dulu ada yang mengatakan begitu. Terus kalau misalnya begitu Kang, konsep keadilan Tuhan gimana Kang ketika reinkarnasi itu tidak ada? Jadi orang sudah berbuat murka sedemikian rupa, menyakiti hati orang lain, ya kan? Terus kemudian tiba-tiba mati, ya kan? Adilnya Tuhan di mana kalau kemudian sudah selesai, asalnya air balik air, banyu balik banyu, gitu gimana? Nah kalau soal keadilan itu saya sendiri mengatakan itu bisa dikata setengahnya nggak ada. Jadi ada kalanya misalnya bagi orang yang sudah benar-benar akrab dengan Mbah Karmo, melakukan suatu tindak kesalahan, tindak dosa, dia baik-baik saja, no problem. Tapi bagi dia yang belum benar-benar akrab dengan Mbah Karmo, melakukan suatu tindak kejahatan, walaupun hanya beberapa kali, dia sudah terkena dampaknya. Misalnya dua sejoli melakukan suatu hal. Nah, kalau sudah akrab dengan Mbah Karmo, ini kalau aku lakukan gini, dalam keadaan gini, dua-duanya dalam keadaan subur, akan terjadi suatu hal. Nah, kalau sudah anak kecil muncul di situ, jelas Mbah Karmo ikut campur sebagai imbas dari tindakan yang dia lakukan. Tapi kalau sudah mengenal akan munculnya Mbah Karmo, imbas dari perbuatan yang dilakukan, masa suburkah ini atau enggak? Atau agar enggak kenapa-kenapa, dengan jalan apa aku mengantisipasi agar efek negatifnya enggak aku terima? Kan di situ, iya. Oke. Jadi karma itu totalitas berada di dunia ini. Iya. Setelah mati ya sudah. Iya. Ada apa-apa iya. Kan ya. Oke. Ketika kemudian dulu melakukan berbagai macam gerakan, gitu kan ya, itu gimana Kang? Ketika dia bilang ke orang lain, wah saya ini gendeng gini dan lain sebagainya, perasaannya panjenengan bagaimana Kang? Ya, aku menerimanya itu karena secara pribadi aku sendiri mengatakan bahwa terjadi suatu perubahan dari sebelumnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan begitu, ya secara legowo saya menerima, secara sadar saya menerima. Karena saya sendiri merasakan gitu. Aku berada pada keadaan tertentu, aku menyadari itu. Tapi si kesadaran masih tetap ada, maksudnya ingatan, terus misalnya suatu pelajaran-pelajaran yang aku peroleh dulu sebelumnya itu juga masih ada dalam ingatan, maksudnya di situ. Cuma kadang-kadang dalam perbuatan itu kadang-kadang ada suatu keanehan. Itu misalnya, jadi orang lain kadang bilang itu gila gitu. Oke. Terakhir barangkali banyak orang laku spiritual. Banyak orang taat beribadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Itu sebenarnya puncak pencapaian yang dimaui Tuhan terhadap manusia itu apa sebenarnya? Kalau secara pribadi versiku, dia kan keseluruhan yang ada. Nah, terus dalam melakukan suatu hal itu kembalinya kan kepada kita masing-masing. Seluruhnya kembali pada kita masing-masing. Ada yang melakukan sesuatu itu kita mendapatkan keselamatan. Ada yang melakukan sesuatu itu kita mendapatkan keberuntungan, mungkin rezeki berupa ilmu atau berupa sesuatu yang lain. Nah, itu kan keberuntungan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Itu kembalinya kan semua pada kita masing-masing lagi. Karena dalam teori agama pun sebenarnya dia sudah pasrah pada kita. Iya. Mau gawe opo gitu kan ya. Jadi memang kita sendiri sebenarnya juga merasakan bahwa dalam diri kita itu sebenarnya sudah komplit. Iya. Tapi sudah komplit. Tapi kesadaran seperti ini kan
kalau nggak dibatasi dengan aturan-aturan di agama, akhirnya pada ngawur semuanya. Lah. Makanya sebenarnya di situ yang bikin kan juga orang-orang tertentu, khususnya dalam hal ini adalah para pertapa atau para ahli meditasi. Jadi yang bikin tatanan-tatanan itu sebenarnya orang yang sudah sangat spektakuler secara spiritual ya. Iya, misalnya kalau macam pada agama Buddha, Siddhartha Gautama kan juga bukan nabi, bukan rasul, tapi kenyataan dia mampu bikin suatu ajaran yang mendunia. Ya, karena memang ahli meditasi, kalau benar-benar jiwa raganya sudah benar-benar kondusif, di situ aliran ilmu hikmahnya gerojok sudah. Iya gitu. Kalau jiwa raganya sudah kondusif, begitu ilmu hikmahnya. Nah, tinggal apakah seseorang tersebut punya basic misalnya dalam hal luas pengetahuan, misalnya punya tumpukan vocabulary-nya. Sehingga dengan itu kan dia mampu bikin risalah. Tapi tanpa dengan itu, dia nggak mau berbuat apa-apa, cuma untuk dirinya sendiri. Nah, kalau di wilayah Arab dikatakan itu sebagai nabi. Orang yang dapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Tapi dengan kemampuan yang mumpuni, jelas dia mampu bikin risalah. Kalau di sana dikatakan sebagai rasul, dia punya pengikut. Iya, kalau menurut penelaahan saya pribadi gitu. Oke. Berarti setiap orang punya potensi. Punya potensi sebenarnya, iya. Untuk dirinya sendiri. Iya, itu. Cuma kadang untuk memunculkannya itu perlu mengkondisikan jiwa raga kita. Itu apakah kemudian ngapunten Kang, kan banyak versi untuk mencapai pada titik dan level penyampaian itu. Tolong kayak gini Mas ya. Kan banyak cara ya. Iya. Ada yang lewat tirakat, ada yang lewat laku baik, peduli sama orang, berbagi dan lain sebagainya. Bagaimana? Yang paling cepat yang mana? Kalau saya ya pengondisian yang paling cepat itu melalui tirakatan. Karena dengan tirakatan itu semacam secara totalitas kita ada niatan melakukan sesuatu hal. Nah, kayak yang pernah diajarkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara neng ning nung itu dalam meneng, hening, merenung. Nah, akhirnya kita mendapatkan sesuatu. itu alurnya itu secara otomatis terjadinya. Kalau itu tadi kalau jiwa raga kita sudah kondusif, kalau lahir batin kita sudah terkondisi, aliran ilmu hikmahnya bisa lancar. Cuman tadi dari individu yang melakukan tersebut, apakah benar-benar pengetahuannya mendukung? Kalau mendukung, punya banyak perbendaharaan kata, maka dia akan mampu bikin risalah. Mampu menciptakan norma-norma, aturan-aturan dalam kemasyarakatan. Munculnya agama awalnya dari situ sebenarnya. Iya gitu. Kalau enggak punya vocabulary terkait dengan hal itu ya untuk dirinya sendiri. Iya, gitu. Alurnya. Iya. Berarti intinya adalah semua orang bisa mendapatkan wahyu langsung. Bisa, langsung, bisa. Cuma ya itu harus lahir batin kita harus terkondisi. Karena tanpa terkondisi itu kita mengabaikan masalahnya itu. Kalau terkondisi kan tadi aku katakan bahwa di situ ada perubahan kepekaan. Ada perubahan kepekaan. Itu permasalahannya di situ, perubahan kepekaan. Kalau kita sudah dalam membaur dengan pemikiran kena berbagai macam problem, hal itu tersampaikan, nggak diindahkan di situ. Oke. Kang Yoto, terima kasih banyak atas waktunya. Besok-besok kita sambung lagi, mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan siang hari ini bermanfaat ya kan. Matur suwun sangat.